Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema teman, sahabat, mantan, adik perempuannya, bude-budenya yang sudah ngompori dia untuk berpisah denganmu, semua berada dalam kutukanmu. Ya. Jadi kita mungkin merasakan ya bahwa betapa beratnya saat-saat menjalani kisah cinta kita dengan mantan. Karena ada begitu banyak orang yang berada di sekeliling mantan, orang-orang terdekat dengan mantan yang tidak menyukai kita. Kita tidak tahu apa sebabnya mereka tidak suka dengan kita. Ya. Bahkan kita dan mereka belum pernah ketemu, belum pernah ngobrol, tapi mereka sudah tidak suka saja dengan kita. Apa yang terjadi kemudian? Mereka terus saja ngompori mantan, manas-manasi mantan, agar mantan benci kepada kita, agar mantan tidak menyukai kita, agar mantan minta berpisah dengan kita. Kan capek juga tuh. Setiap ketemu, isinya bertengkar terus, ya. Mantan dikit-dikit curhat kepada sahabatnya. Terus sahabatnya bilang, kamu seharusnya tidak dengan dia. Ya. Ujung-ujungnya ketemu kita, emosi mantan sudah tinggi duluan karena sudah ada yang ngompori. Bertengkar lagi, ya. Bahkan pernah tuh ada seorang sahabat tuh. Dia sudah menikah dengan seorang wanita. Tapi sahabat-sahabatnya wanita ini tidak ada yang suka sama laki-laki itu. Yang dibilangin apalah, pernikahannya tidak oke lah. Ya. Kamu lebih baik bersabar daripada menikah dengan laki-laki itu. Kalau kamu mau lebih sabar, kamu akan menemukan seorang laki-laki yang lebih baik. Pokoknya pernikahannya itu digoyang terus tuh sama sahabatnya, seorang wanita, yang membuat si wanita ini lambat laun jadi meragukan pernikahannya dengan suaminya, ya, karena digoyang terus, ya. Tuh. Kemudian jadi bertengkar terus. Lah suaminya sudah capek nyari nafkah, ya, kesana kemari, juga ngantar jemput dia untuk berbagai kegiatannya, itu pun masih harus terus, ya, menjawab berbagai gangguan-gangguan, bisikan-bisikan, ya, kompor dari para sahabat-sahabatnya ini. Ya kan, manusia sesabar apapun dalam keadaan dia capek, lelah sekali, ujung-ujungnya bertengkar. Lah kalau bertengkarnya terjadi setiap hari, ya pernikahan bubar. Ya, belum lagi adiknya. Nah, biasanya adik yang perempuan nih kan yang suka membisikkan tuh. Ngapain tuh dengan laki-laki yang sudah tua seperti itu, yang tidak punya apa-apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, belum lagi nanti bude-budenya juga ikut nimbrung. Ngapain, Mbak? Ya, ngapain, Dok? Kamu itu yo cantik.
pekerjaanmu hebat, ngapain kamu dengan laki-laki seperti itu? Nah, pokoknya semuanya jadi kompor. Ya manusia ya, nah dikompori terus, ya dia akan menjadi seperti orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, maka itulah yang terjadi. Perpisahan kemudian terjadi kan, seperti apa yang mereka inginkan. Tanpa mereka sadari, mereka berpikir mereka sukses. Sudah berhasil mengusir laki-laki ini misal dari kehidupan wanita yang mereka sayangi ini. Kan mereka tidak rela tuh kalau sampai wanita yang secantik, sehebat ini cuma dapat suami seperti itu, misal gitu ya. Mereka merasa sukses tuh, sudah berhasil memisahkan. Tentu saja tidak. Tanpa mereka sadari, justru mereka menempatkan diri mereka di dalam kutukan dari si laki-laki yang sudah mereka pisahkan dari istri yang sangat dia cintai. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi si orang-orang itu, apakah teman, sahabat, adik wanitanya, kemudian bude-budenya dari mantan, itu berada dalam kutukan kita. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi kompor yang menyebabkan kita harus kehilangan mantan, yang menyebabkan mantan selalu memaksa untuk berpisah, mencari jalan berpisah dengan kita. Mereka itu adalah orang-orang zolim. Ya. Jadi apa yang kita rasakan itu, kita dikhianati oleh mantan. Ya, karena mantan terus mereka kompori. Kita harus merasakan perpisahan yang sampai hari ini mungkin kita masih gagal move on. Kita harus merasakan perceraian yang sangat menyakitkan itu. Apa yang kita rasakan itu akan balik ke mereka. Ya, mereka juga akan merasakan bagaimana sakit dan pahitnya perceraian itu. Misal adik perempuannya mantan, dia sudah menikah, sudah punya anak. Anaknya misal sudah 2. Ya, orang berpikir ini akan langgeng. Enggak, karena dia sudah menzolimi kita. Ya, dan dia puas tuh setelah berhasil memisahkan kakaknya dengan kita. Maka penderitaan kita ini otomatis akan berbalik kepada dia. Dia pun akan merasakan sakitnya perceraian. La tushhiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menampakkan kesenangan atas kesusahan saudaramu. Jika demikian, Allah akan merahmatinya
dan justru memberikanmu kesusahan. Nah, jadi misal adiknya mantan tuh sudah menikah, dia pun akan merasakan perceraian. Bahkan budenya mantan yang sudah tua itu juga akan merasakan perceraian. Kalaupun bukan dia yang bercerai dengan suaminya, karena suaminya misal sudah meninggal, ya, dia akan melihat anak-anaknya, cucu-cucunya tercerai-berai semua. Karena kezoliman yang sudah dia lakukan akan berbalik kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Begitu juga dengan sahabat-sahabatnya mantan yang terus ngompori mantan untuk berpisah dan bercerai dengan kita. Itu semuanya akan merasakan perceraian. Ya, akan merasakan pahitnya perpisahan. Akan merasakan penderitaan kita. Berbalik kepada mereka. Karena mereka sudah menjadi kompor yang ngompori mantan untuk berpisah, untuk membenci kita. Ya. Nah, itu sebab yang pertama. Karena mereka senang melihat kita menderita. Yang kedua, mungkin kita juga sepertinya diam saja. Tapi kita dalam diam, hati kita membisikkan doa. Agar budenya mantan, adik perempuannya, sahabat-sahabatnya, semuanya bercerai, semuanya merasakan penderitaan yang lebih berat daripada yang kita rasakan. Hati kita membisikkan kutukan kita untuk mereka. Dan kutukan dari orang yang terzolimi, itu seperti halnya doa. Semuanya akan kejadian untuk mereka, akan terkabul. Kenapa? Karena orang yang terzolimi itu begitu dekat dengan Allah. Apapun yang menjadi doa mereka, langsung Allah kabulkan. Apapun yang mereka katakan untuk orang yang sudah menzolimi mereka, akan Allah kabulkan. Karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena tidak ada hijab antaranya dengan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.